Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan materi pembahasan tentang fungsi, sifat-sifat fungsi, fungsi invers, komposisi fungsi, dan juga fungsi-fungsi khusus. Selamat belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah matematika diskrit, yaitu mengenai fungsi dan juga penjabarannya. Di sini kelompok saya ada teman saya, Ristami Fatima Kaprinata Kuba, NPM 18050008. Dan saya sendiri, Serena Haska Aisyah, NPM 18050024. Oke, materi yang pertama itu ada tentang fungsi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi fungsi ini dalam matematika diskrit, konsep fungsi sangat penting, di mana fungsi ini merupakan relasi yang mempunyai syarat setiap anggota dari daerah definisi atau biasa disebut dengan domain, mempunyai pasangan tepat satu anggota dari daerah hasil yang biasa disebut dengan kodomain. Maka bisa kita lihat definisi dari fungsi di bawah ini. Nah, definisi ini diberikan dua himpunan A dan B, relasi biner F dari himpunan A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam himpunan A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam himpunan B. Nah, apabila F ini adalah fungsi dari himpunan A ke B, maka notasi fungsinya F A menuju B, yang artinya F ini memetakan A ke B. Nah, nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Nah, kita menuliskan misalnya FA sama dengan B. Jika elemen A di dalam A itu dihubungkan dengan elemen B di dalam B, himpunan A itu disebut daerah hasil domain dari F dan salah ya, yang domain itu disebut dengan daerah asal, itu domain, dan dari F dan himpunan B itu disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Nah, jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A dan dinamakan A prabayangan atau pre-image dari B. Nah, himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau rank dari F tadi. Nah, selanjutnya ilustrasi pemetaannya adalah seperti ini. Misalnya, himpunan A itu ada X, kemudian di himpunan B itu ada Y. Maka fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya, fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama itu ada himpunan pasangan terurut. Nah, ingatlah bahwa fungsi itu adalah relasi, sedangkan relasi itu biasanya dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut. Nah, kemudian yang kedua, formula pengisian nilai dalam bahasa pemrograman dinyatakan dengan asesmen. Nah, contoh diberikan rumusan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 1. Nah, f(x) sama dengan x tambah 1. Apabila tidak didefinisikan secara khusus tentang daerah definisi, maka daerah definisi dan daerah hasil adalah himpunan bilangan real, misal yaitu R. Nah, dalam himpunan pasangan terurut, fungsi didefinisikan sebagai berikut. F, X1, X2, kemudian X itu adalah elemen R. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kata-kata. Fungsi dapat dinyatakan secara eksplisit dalam rangkaian kata-kata. Misalnya, F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Nah, selanjutnya itu ada kode program atau source code. Nah, fungsi yang dispesifikasikan dalam bahasa Pascal yaitu teman-teman bisa lihat di sini function ABS integer begin if x kecil dari 0 then ABS sama dengan min x else ABS sama dengan x dan yang terakhir itu n.
Daerah asal dari fungsi ABS di atas secara jelas dinyatakan himpunan bilangan bulat atau integer, dan daerah hasilnya juga himpunan bilangan bulat. Nah, kemudian di sini ada contoh, misalkan relasi F itu sama dengan 1A, 2B, dan juga 3C. Dari himpunan A ke B, 1, 2, 3 itu adalah elemen dari A, dan ABC itu adalah elemen dari B, merupakan fungsi karena relasi F memasangkan tepat satu anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya, dari himpunan A ini ada 1, 2, 3, kemudian di himpunan B ini ada ABC. Nah, himpunan A itu hanya memasangkan satu pasangannya saja, dari 1 ke A, 2 ke B, dan 3 ke C. Nah, keterangannya, F1 itu sama dengan A, kemudian F2 sama dengan B, dan F3 sama dengan C. Dari contoh di atas ini, himpunan A itu disebut dengan daerah definisi atau daerah asal, kemudian himpunan B ini disebut dengan sebagai daerah hasil. Oke, selanjutnya contoh 2.19. Nah, relasi F sama dengan 1A, 1B, dan 3C. Dari himpunan A ke B. Nah, 1, 2, 3 ini merupakan elemen dari A, dan ABC ini merupakan elemen dari B, bukan merupakan fungsi, karena terdapat satu anggota himpunan A mempunyai dua pasangan, yaitu 1A dan 1B. Anggota himpunan B, dan tidak semua anggota himpunan A, yaitu dua elemen dari A ini, tidak mempunyai pasangan anggota di himpunan B. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya. Tadi kan diketahui F-nya itu 1A dan 1B. Nah, kemudian 3C. Nah, dari gambar ini jelas bahwa satu anggota himpunan A, yaitu 2, itu tidak memiliki pasangan di himpunan B. Maka ini bukan merupakan fungsi. Selanjutnya itu ada jenis fungsi. Nah, ditinjau pada daerah hasil atau bayangan fungsi itu dibedakan atas 3. Yang pertama itu ada fungsi injektif, surjektif, dan bijeksi. Yang pertama itu fungsi injektif. Nah, fungsi injektif ini atau biasa disebut dengan fungsi satu-satu ya. Fungsi F ini dikatakan one-to-one atau injektif apabila A dan B anggota himpunan A, maka FA tidak sama dengan FB. Bila mana A tidak sama dengan B, untuk FA dan FB yaitu anggota himpunan B. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, fungsi satu-satu itu yaitu himpunan A dan himpunan B itu hanya memiliki pasangan satu, A ke K, B ke M, dan C ke L. Selanjutnya itu fungsi surjektif. Nah, fungsi surjektif ini dikatakan onto atau surjektif apabila setiap elemen dari himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen himpunan B merupakan jelajah dari F tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, diketahui himpunan A itu ada A, B, C, D, E, kemudian himpunan B, K, L, M, N. Nah, untuk fungsi surjektif ini, di himpunan A, dia hanya memiliki satu saja, hanya boleh satu pasangan, sedangkan yang di B ini boleh lebih. Nah, itu dia untuk surjektif. Contohnya nih, A ke K, B ke M, C ke L, D ke N, E juga ke N. Nah, untuk himpunan A atau domainnya dia hanya boleh satu, tapi kalau di kodomain itu dia boleh dua. Itu untuk fungsi surjektif. Selanjutnya, itu ada fungsi bijeksi. Nah, fungsi F dikatakan berkorespondensi satu-satu atau bijeksi apabila ia fungsi one-to-one dan surjektif. Oke, nah ini dia contoh dari fungsi bijeksi. Misalkan A ke 3, B ke 1, C ke 2. Ini contoh dari fungsi bijeksinya. Oke, selanjutnya itu ada fungsi inverse. Nah, fungsi inverse ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ristami. Kepada Ristami, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan lanjutkan untuk fungsi inverse. Sini bisa baca apabila F merupakan fungsi berkorespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B, maka fungsi tersebut mempunyai inverse, yaitu
inverse F inverse Y sama dengan X untuk X himpunan elemen A dan Y elemen B, koma F inverse merupakan inverse dari fungsi F. Nah, di sini kita bisa lihat untuk gambar dari fungsi inverse. Selanjutnya, terus ada komposisi fungsi. Nah, komposisi dari dua fungsi F dan G dinyatakan F, O, G. F merupakan fungsi yang memetakan anggota himpunan A ke himpunan B dan fungsi G memetakan anggota himpunan B ke himpunan C. Fungsi dari himpunan A ke himpunan C didefinisikan F OG X sama dengan F buka kurung G buka kurung X, koma yang mana X merupakan elemen dari A. Ini kita bisa lihat untuk gambarnya. Gambarnya ini ilustrasi dari penjelasan yang dari atas, kalian bisa lihat dan kalian bisa baca. Selanjutnya ada beberapa fungsi khusus. Beberapa fungsi khusus yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman seperti fungsi floor, ceiling, modulo, faktorial, perpangkatan, dan logaritmik. Oke, yang pertama akan saya jelaskan untuk fungsi floor dan ceiling. Jadi, fungsi ini diperlukan untuk membulatkan ke bawah dan ke atas. Fungsi floor diperlukan untuk membulatkan nilai pecahan ke bawah. Nah, jadi bisa kalian garis bawahi kalau fungsi floor ini untuk membulatkan nilai pecahan ke bawah. Misalkan X bilangan real, maka bilangan floor dilambangkan dengan, nah itu kita bisa lihat kurungnya itu berbeda antara floor dan ceiling. Nah, kalau floor itu kurungnya yang di bawah tuh ada garis bawah kayak gini dia. Nah, ini untuk floor. Nah, selanjutnya itu ada fungsi ceiling diperlukan untuk membulatkan nilai pecahan ke atas dan dilambangkan dengan kebalikannya ada kayak gini nih. Nah, jadi bisa kalian garis bawahi lagi, saya ulang, untuk fungsi floor itu dia membulatkan ke bawah, dan untuk ceiling dia membulatkan ke atas. Nah, untuk memahaminya kita bisa melihat contoh. Contoh yang pertama, nilai fungsi floor seperti ini 4,6. Nah, tadi floor itu kan pecahannya ke bawah. Nah, berarti dia cuma kita tulis 4. Nah, untuk 12,7 karena pecahan ke bawah floor, maka kita tulis 12. Nah, selanjutnya itu ada nilai fungsi ceiling. Dia tadi pecahannya kan kita bulatkan ke atas. Nah, ini ada 4,6. Yang mendekati angka 4 kan itu 5 kan? Kan kalian udah tahu kalau tambah 1 kan di depannya. Nah, berarti jadi sama dengan 5. Nah, untuk 12,7 sama saja berarti 13. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu ada fungsi modulo. Fungsi modulo adalah fungsi dengan operator mod. Misalkan B sembarang bilangan bulat dan M bilangan bulat positif, maka B mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat apabila B dibagi dengan M. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh. Ini ada 15 mod 4 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 3 menyatakan sisa pembagian 15 dibagi 4. Karena kan 4 dikali 2 kan 12. Nah, 12 supaya untuk mendapatkan 15, berarti 12 ditambah 3. Nah, jadi hasilnya benar kan 15 mod 4 itu sama dengan 3. Nah, sama saja 5 mod 2 sama dengan 0. 0 menyatakan bahwa 8 habis dibagi 2, tidak ada sisa. Terus yang selanjutnya contoh 2.22, misal F adalah fungsi dari X untuk X 1, 2, 3 ke X yang didefinisikan oleh Fx sama dengan 4X mod 5, tuliskan himpunan pasangan terurut yang terjadi. Sini ada X sama dengan 1, berarti tinggal kita rubah. Tadi kan ini fungsinya kan Fx sama dengan 4X. Nah, tinggal kita rubah aja X-nya itu jadi 1. Jadi sama dengan 4 dikali 1, mod 5 sama dengan 4. Nah, begitu juga seterusnya. Oke, selanjutnya itu ada fungsi faktorial. Untuk sembarang bilangan bulat non-negatif n, faktorial dari n dilambangkan dengan n tanda seru yang didefinisikan, itu kita bacanya n faktorial ya. Nah, jadi ini ada n faktorial sama dengan 1, n sama dengan 0. Nah, pasti kalian juga udah paham kan
untuk faktorial kan kita udah belajar. Nah, di sini ada catatan bahwa 0 faktorial itu didefinisikan dengan 1. Jadi setiap ada 0 faktorial, maka dia didefinisikan dengan 1. Nah, contohnya itu, oh ya, untuk mencari faktorial itu, misalnya kayak ini ya, untuk 2, kita langsung masuk ke 2. Kalau 2 sama dengan, kita kali ke belakang, 2 dikali 2 kurang 1 sama dengan 2, karena 2 kurang 1 kan 1, jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, kalau 3 berarti 3 kali 2 dikali 1 sama dengan 6, dan begitu seterusnya ini. N faktorial sama dengan N kali buka kurung, N dikurang 1 tutup kurung faktorial. Nah, selanjutnya itu ada fungsi eksponensial dan logaritmik. Nah, yang pertama saya menjelaskan untuk fungsi eksponensial itu, fungsi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini A pangkat 0 sama dengan 1, N sama dengan 0. Untuk nilai negatif, untuk nilai N negatif dapat kita definisikan dengan A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, jadi misalnya kayak 1 pangkat min 2 gitu kan, 1 pangkat min 2, 2 pangkat min 1 berarti sama dengan 1 per 2. Nah, itu. Terus selanjutnya fungsi logaritmik, yaitu sama dengan Y, ini sama dengan logaritma ya, Y sama dengan A log X sama dengan, X sama dengan A pangkat Y. Nah, ini beberapa contoh dari keduanya ini, dari fungsi eksponensial dan logaritma itu ada 4 pangkat 3 itu kan sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Nah, tadi kan eksponensial dari 4 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 64. Nah, jadi 4 log 64 sama dengan 3, karena 64 sama dengan 4 pangkat 3. Jadi, kalau 4 log 4 kan jadi sama dengan 1 kan, jadi pangkatnya itu yang tinggal gitu terus, berarti 1 kali 3 sama dengan 3. Terus di bawahnya 2 log 1000 kurang 9, karena 2 pangkat 9 sama dengan ya? Nah, sama dengan 512, tetapi 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Oke. Baiklah, mungkin oke teman-teman, baiklah, mungkin sampai sini aja, sekian penjelasan singkat dari kami mengenai fungsi dan juga penjabarannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan langsung dengan kami. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.